Sekarang vulgar semua kok. Di masa Bu Siti siapa aja boleh kok ikut mengkritik. LSM juga mau kritik hajar-hajar menteri juga, menterinya silakan saja, nggak ada masalah dia. Tapi kan yang penting semua masukan kritik konstruktif itu selagi bagus kan juga bagus buat pemerintah. Ready for the countdown. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ibu mungkin bisa sedikit digambarkan bahwasanya pada tahun ini kira-kira Bu, potensi 2019 itu akan terulang lagi nggak kira-kira Bu? 2000 ini kan 2021 ya. 2019 waktu kita sangat luar biasa itu kebakaran tenalan di Provinsi Riau. Kira-kira untuk karena 2019 itu tidak dari Provinsi Riau aja kan Bu ya, ada yang kiriman dari luar juga asapnya. Nah untuk di 2021 ini kan masih ada lagi Bu ya untuk musim apanya, periode yang kedua seperti kita bicara dengan Manggala kami kemarin. Potensi untuk 2019 itu kira-kira akan terjadi lagi atau gimana Ibu? Kita pelajari dulu sejarah Karhutla ya. Karhutla terbesar sekali itu sebetulnya terjadi bukan di fase-fase 2000 sekian, tapi yang paling terbesar itu di tahun 97, 98 itu yang terbakar hampir 8 juta loh. Saya belum lahir itu. Oh iya? Belum lahir, saya 99. Oh iya? Nah, jadi makanya. Jadi bukan yang ini. Ntar saya buka masker ya, ini kayaknya ini. Jadi kebakaran hutan dan lahan itu justru yang terbesar itu yang dalam catatan sejarahnya itu tahun 1997, 1998. 9798 itu yang terbakar hampir 8 juta. 8 juta. Bahkan kemungkinan bisa lebih dari itu. Mungkin di fase itu memang lagi buka-bukaan mungkin ya kawasan gitu di Sumatera, Kalimantan. Lalu di berikutnya juga di 2015 itu terjadi lagi 1,6 ya, 1,6. Di 2019 itu bukan yang terbesar artinya. Meskipun itu juga cukup besar. Karena di 2015 yang begitu besar kan terjadi yang saya bilang corrective policy, corrective action tadi itu. Di 2016, 2017, 2018 kita tidak ada transboundary haze loh, tidak ada asap lintas batas. Pengendalian karhutla kita sudah mulai tersistematis dengan baik. Nah, ujian kita berikutnya itu di 2019 itu ada faktor-faktor yang ini mempengaruhi, salah satunya adanya El Nino. Jadi kita bicara soal karhutla ini juga bicara soal iklim, lalu bicara soal climate change itu pasti ya, perubahan iklim itu. Nah, saya tidak bilang bahwa kita bersyukur bahwa di 2019 itu kita mampu mengatasinya, kalau nggak salah kurang dari 2 bulan. Kurang dari 2 bulan, bahkan 1 bulan apa 2 bulan api sudah mulai bisa terkendalikan. Sementara di negara lain waktu itu Australia itu parah banget. Di negara-negara luar bahkan Amerika Serikat waktu itu membara terbakarnya dahsyat. 2019 semua. Jadi tidak hanya Indonesia waktu itu. Indonesia dengan luas yang sebegininya, lalu dengan corrective action yang baru dilakukan 3 tahun loh. 3 masuk 4 tahun kan, dari 2015 kan belajar. Gagap-gagap kan, pertama kaget nih. Namanya orang tahu-tahu, bayangin tahu-tahu menterinya dilempar data bahwa sudah ada pelepasan kawasan hutan sekian juta oleh pendahulunya. Kan kaget kan, ini harus ditata ulang lah. Kita loh urusan tanah sejengkal aja bisa naik parang kan, istilahnya orang di kampung itulah. Ini yang diurus negara besar. Indonesia itu besar sekali. Tapi Bu Menteri pelan-pelan belajar di 2019 itu ada orang bilang 2019 kebobolan. Ini tidak kebobolan, tetapi ini fakta bahwa kita itu kena El Nino, dan fakta bahwa memang masih ada di orang-orang yang sengaja bakar. Ini kan manusia kan nggak bisa kita kendalikan hatinya, gerak langkahnya. Nah, dan setiap ada kejadian kita belajar, kita belajar dan terus belajar. Makanya pengendalian di sini kurang kuat, dikuatin, ini dikuatin. Jadi 2015 belajar, 2019 kita belajar. Tapi kan harus diingat ya, pada fase 2016 sampai 2018
nggak ada transboundary haze. 2019 itu transboundary haze aja cuman 1 hari apa 2 hari, dan itu hanya beberapa jam saja yang sampai ke negara Malaysia. Makanya saya sering bilang, kenapa ribut banget sih tetangga kita gitu. Iya. Kenapa mereka ribut ketika 1 atau 2 jam, tapi tidak berterima kasih untuk 2016, 2017, 2018 kita berhasil kendalikan. Iya. Sementara maaf kata nih, banyak juga perusahaan mereka yang beraktivitas di sini, orang mereka loh yang Iya. di kita sawitnya, kan gitu. Nah, banyak yang bilang kalau gitu cabut aja izinnya. Ini saya sering Ya, banget sekali cabut lagi, aja izinnya. cabut izinnya lagi. Cabut izin nggak bisa juga begitu. Iya. Kadang kan kontrak izin itu ada yang 20 tahun, 30 Iya. tahun. Nah, itu kan yang harus ditata ya, ditata. Makanya saya bilang banyak sekali korektif policy yang harus dilakukan. Nah, kejadian 2015 lalu 2019 ini melompat ya, bukan 2015 ke 2019 loh ya. Harus kata-katanya adalah 2015 dan 2019 karena 2016 sampai 2018 kita clear, clear. gitu. Clear itu kerja pengendalian loh. Iya. Bukan faktor pengendalian, itu kerjanya kan kolektif itu. Banyak sekali yang tergabung di dalam kerja pengendalian karhutla. Nah, di 2020 itu adalah hasil kita belajar di 2019. Makanya di 2020 itu kita hati-hati sekali. Karena bayangin coba, Indonesia kena corona kan. Corona Nah, itu yang ditakutkan paru-paru. jadi itu saya ya, karena saya mengikuti, sekali lagi karena saya mengikuti ini, saya tahu betapa kita semua ketar-ketir. Bu Menteri itu kalau ada satu hotspot aja itu mungkin beliau nggak nyenyak lah tidurnya gitu. Jadi menteri yang handphonenya selalu nyala aktif. 24 jam 7 hari seminggu itu salah satunya menteri. Menteri kita. iya, Menteri Siti Nurbaya. Jadi dia itu ada satu hotspot saja itu ditungguin sampai mati samanya. Jadi kalau belum ada laporan mati, apinya sudah padam, dia mungkin akan terus bertanya sama jajarannya. Dan Bu Menteri itu anytime ya dia menerima, dia tiap daily dia terima laporan tentang karhutla dari tapak-tapak. Jadi bayangkan coba, Menteri terima laporan dari tapak gitu. Langsung. Dan dia mengikuti semuanya. Jadi kalau dalam hal kerja banyak ya yang saya belum bisa ceritakan vulgar karena posisi kan saya nggak bisa menceritakan vulgar ya seperti apa seorang Siti Nurbaya. Tapi banyak hal-hal yang beliau lakukan itu taktis, cepat, dan udah administrasi belakangan dulu. Yang penting turunin dulu helinya gitu. Udah nanti padam dulu apinya. Jangan sampai ada asap, sampai kayak gitu. Iya. Dan banyak hal-hal yang dia memotivasi anggota yang memadamkan, karena kan mereka yang paling terdepan. Betul, kan mereka garda terdepan, karena yang memadamkan bukan hanya Manggala Agni loh, karena Satgas itu kan terdiri dari TNI, Polri, BPBD, BNPB, BPBD, ada MPA, Masyarakat Peduli Api, swasta juga. Kita kadang sering sensitif gini, itu swasta dia yang bakar, dia yang pademin segala macam, masih mending dia masih mau pademin kan gitu loh, karena kan ada hal-hal yang kita memang harus kolaborasi. Kita harus bersama-sama mengatasi karhutla ini. Kalau soal dia gimana-gimana ya itu hal yang berbeda, pasti ada, dia salah pasti akan ada sanksinya. Sekarang nggak ada lagi yang bisa kabur dari aturan-aturan yang dibuat pemerintah. Sekarang vulgar semua kok. Di masa Bu Siti siapa aja boleh kok ikut mengkritik. LSM juga mau kritik hajar-hajar menteri juga, menterinya silakan saja, nggak ada masalah dia. Tapi kan yang penting semua masukan kritik konstruktif itu selagi bagus kan juga bagus buat pemerintah gitu loh. Mahasiswa mau demo juga kita nggak ada pernah ini nggak pernah diculik kan, nggak pernah diintimidasi ya kan, nggak pernah ada intimidasi, justru bagus. Oh iya, jangan-jangan kita memang masih kurang nih di sini. Ini kita kurang penting kan yang kritik-kritik. Tapi yang paling penting adalah mari kita berikan kritik konstruktif kan. Apalagi karena apa? Nggak bisa karhutla ini diatasi sendiri, itu nggak bisa. Ini gurita raksasa ini gitu. Yang coba di apa ya? Sama khususnya di KLHK yang coba diurai pelan-pelan. Ya, mungkin sedikit Ibu. Tadi kita ada menyinggung hotspot. Oke. Tentunya ada banyak mungkin media yang menulis bahwasanya terjadi, contohlah katakan 70.000 hotspot
Itu bisa diceritakan Ibu, apakah sesuai dengan kejadian di lapangan betul-betul 70.000 atau bagaimana kinerja dari hotspot ini Bu? Jadi saya pernah ya ketemu sama teman saya gitu. Ini saya cerita. Saya tanya sama dia, "Bang, itu kenapa laporannya LSM Abang bisa sekian puluh ribu?" Masyarakat panik itu Bu. Iya, Masyarakat sangat panik. pasti kan namanya gede gitu. Itu kenapa bisa sekian puluh ribu? Sementara di kita itu cuman ini hitungan lah yang malah waktu itu nggak nyampe 20. Iya. Itu. Habis itu dia bilang nggak apa-apa lah biar pemerintahnya cekatan. Aduh, saya bilang tidak seperti itu. Pikirkan hati rakyat. Iya, iya. Lalu saya tanya, itu confident berapa? 0 sampai sekian. Nah, ini yang masyarakat kita itu kurang teredukasi. Iya. Dan harusnya semua pihak mengambil peran untuk mengedukasi tentang apa itu hotspot. Hotspot, not fire spot. Yang namanya hotspot belum tentu ada kebakaran Iya. gitu. Itu Belum dicatat ya, tentu ada teman-teman. kebakaran. Catat. Hotspot, not fire spot. Jadi hotspot itu kan titik panas yang terbaca oleh satelit nih. Iya. Nah, namanya titik panas kan bisa saja tidak hanya berasal dari api. Iya. Atap seng rumah Betul. orang bisa tercatat jadi Hotspot. hotspot. Saya dapat cerita tuh dari BPBD-nya Pelelawan Iya, betul. dalam penelitian saya. Dia cerita bahwa pas musim ada satu kali mereka itu dilaporkan ada hotspot di satu titik. Kaget karena seingat mereka di situ itu nggak ada lahan. Nggak ada lahan. Harusnya nggak ada lahan yang terbakar. Mereka ke lapangan ternyata ada cekungan air di dalam tempat yang panas gitu, hantaran panas, dan itu yang dianggap hotspot. Iya. Dengan yang begitu hamparan yang begitu luas, air saja dalam posisi yang panas oh gitu. Ini benar loh ya. Saya ada narasumbernya yang bilang. Jadi makanya ada yang namanya ground check lapangan. Jadi Satgas Karhutla begitu dia dapat laporan, jadi hotspot itu kesiapsiagaan dulu nih. Begitu dia lihat ke titik confident-nya itu berapa, di atas 80 tuh harusnya baru bisa di ground check. Makanya saya bilang sama si abang LSM tadi, yang jujur dong, kasih data ke publik, jangan 0% sekian itu dilaporkan sebagai kebakaran, seolah-olah itu kebakaran, panik rakyat. Dan selain panik, apa coba yang bahaya? Rakyat jadi kurang trust-nya terhadap pemerintah. Betul. Itu bahaya loh. Bahaya ketika rakyat merasa bahwa pemerintah nggak ada. Itu bahaya. Akhirnya apa? Orang udahlah nggak percaya sama pemerintah, nggak percaya. Akhirnya pajak kami nggak digunain buat kerja. Ini itu yang membuat negara kita itu jadi kacau. Itu kan yang kayak gitu, bahwa tidak ada merasakan kehadiran negara. Nah, makanya nggak mengedukasi yang seperti itu. Harusnya yang ditampilkan adalah hotspot dengan confident misalnya di atas 80%. Artinya ini dicurigai nih. Kita curiga bahwa ini ada potensi api nih di sini. Untuk memastikan bahwa itu beneran fire spot, kebakaran atau tidak, itulah ada yang namanya ground check lapangan. Tim Satgas ke lapangan. Begitu, oh ya bener, ini kebakaran. Barulah dilakukan tindakan pemadaman atau antisipasi dan lain-lain sebagainya. Jadi seperti itu ya. Hotspot not fire spot. Ya, itu perlu teman-teman catat bahwasanya seperti yang dikatakan Ibu tadi, ketika ada tulisan-tulisan mengenai beberapa titik hotspot, itu belum tentu kebakaran terjadi. Nah, itu harus di ground check dulu untuk memastikan apakah itu fire spot atau tidak. Nah, mungkin Ibu sangat banyak yang ingin kita tanyakan, sangat banyak penjelasan-penjelasan yang masih kita butuhkan. Terakhir, bisa Ibu sampaikan beberapa pesan kepada masyarakat, khususnya kepada mahasiswa juga Ibu, terhadap kebakaran hutan dan lahan ini Ibu. Silakan. Saya kalau bicara soal kebakaran hutan dan lahan itu seperti bicara tentang sejarah diri saya sendiri, karena merasakannya itu pahit sekali gitu. Bayangkan dari masih kecil sampai punya anak masih ada kebakaran sih gitu kan. Apalagi nih kayak saya tinggal dulu nggak jauh dari perusahaan
terbesar di masa itu di Asia Tenggara ya, kalau nggak salah itu di Plywood apa gitu, ada di Syaraya Timber, itu semua orang juga dulu tahu gitu. Tapi dulu saya hidup dalam kemiskinan. Saya SD kelas 1 kelas 2 masih pakai lampu minyak. Jadi ketidakadilan yang seperti itu biasanya menimbulkan amarah. Kita semua marah terhadap ketidakadilan. Kita semua membutuhkan kehadiran negara, kehadiran pemerintah, terutama di dalam hal mengatasi kebakaran hutan dan lahan. Karena apa? Kita merasa bahwa kita tidak ambil bagian, saya nggak punya satu pohon sawit pun saya nggak punya, tapi saya dapat asapnya, marah dong. Gitu. Terus saya nggak punya nih tanah, saya tidak bermain di gambut, saya tidak pernah mendirikan apapun di gambut, tapi gambut Riau terbakar, saya dapat asapnya, marah dong saya. Tapi apakah dengan marah saja menyelesaikan persoalan? Enggak. Apakah dengan marah saja kita bisa punya kontribusi untuk menyelesaikan persoalan? Juga tidak. Makanya saya mengapa masih betah untuk membantu seorang Siti Nurbaya, Menteri LHK, karena saya belajar dari beliau bahwa kita tidak bisa hanya dengan mengeluh saja, harus terus bekerja. Soal orang pro kontra seperti apa ya, yang penting hati kita kan, kita bekerja saja. Jadi Bu Siti itu menunjukkan kerjanya yang luar biasa menurut saya pribadi. Orang boleh tidak setuju dengan saya, tapi saya melihat bahwa saya harus bantu kebijakan yang baik ini gitu. Saya bukan membantu orangnya ini, tapi membantu kebijakannya gitu. Dan harus saya kawal supaya kebijakan ini semakin diperkuat. Nah, apalah daya cuman seorang saya kan? Artinya apa? Harus ada orang yang juga tahu dong. Harus ada, begitu kita tahu, kita sama-sama. Karena untuk soal kebakaran hutan dan lahan harus sama-sama tahu. Kita harus tahu dulu kebijakan-kebijakan apa yang baik sehingga kita kawal sama-sama. Kita harus tahu dulu apa itu soal tata kelola izin segala macam. Lalu kita harus tahu dulu soal gambut. Artinya apa? Buat adik-adik mahasiswa, yuk kita belajar dulu deh. Kita sama-sama belajar nih. Saya aja nih harus terus belajar. Karena apa? Sekarang udah ada undang-undang cipta kerja. Iya, betul. Nah, ada lagi isunya katanya bakal ada pelepasan kawasan segala macam, pemutihan segala macam dari lahan gambut. Ini kan kalau salah-salah informasi bisa chaos lagi kita. Bisa ribuan orang, mungkin ratusan ribu orang turun lagi. Jadi sebelum turun, menurut saya, yuk kita sama-sama belajar dulu yuk. Karena apa? Hakikatnya kan demonstrasi itu ketika kita sudah tidak bisa berkomunikasi lagi di meja duduk bareng, kita udah mentok nih, deadlock, turun kita ke jalan. Tapi kalaulah bisa ruang diskusi itu dibuka atau kita saling belajar, yuk kita belajar. Dan saya lihat bahwa kepemimpinan KLHK di bawah kepemimpinannya Bu Siti itu sangat terbuka dengan dialog itu. Jadi siapa saja, jadi Manggala itu seperti menjadi rumah yang terbuka untuk siapa saja. LSM, mahasiswa, siapa saja bisa mendapatkan informasi. Bahkan kemarin dari BEM dari Unri, dia udah WA-an sama Bu Menteri. Artinya siapa saja sekarang bisa lapor ke Menteri, siapa saja sekarang bisa lapor ke Dirjen, ke Sekjen, dan semuanya itu dari data yang saya punya di Gakum itu 100% itu direspon. Jadi direspon bukan berarti direspon tapi kok nggak ada balasan tindakan. Nanti dulu yang direspon di sini kan bukan berarti langsung selesai masalahnya gitu. Paling tidak kamu tidak bersurat kepada hantu gitu. Tapi kamu memang bersurat dan memang dibaca dan dipelajari. Tapi tolong juga dipahami pasti ada keterbatasan dan segala macam. Jadi kalau pesan saya, kita harus solid. Karena saya selalu merasa saya masyarakat yang tadi itu yang di awal-awal saya bilang, saya masih masyarakat biasa, bukan siapa-siapa. Kita semua harus solid. Kita harus solid, harus belajar, dan kita harus berperang bersama untuk mengatasi kebakaran hutan dan lahan. Dan saya lihat sekarang kan sudah on the track nih. Nah, itu yang jangan sampai melenceng lagi. Dan saya yakin potensi melencengnya masih ada. Tapi bukan dari siapa-siapa, tapi dari orang-orang yang merasa terganggu dengan kebijakan yang sudah baik ini gitu. Sesuai dengan nama kabinet kita, Ibu,
sinergi. Nah, Bersinergi. iya. Nah, terima kasih kepada Bu Afni Sama-sama. atas waktunya yang telah diberikan. Banyak sekali yang disampaikan pada hari ini. Ini hanya sebuah kehutanan saja, Ibu ya. Iya. Lingkungan hidup belum ada kita bahas. Kita bicara soal sampah, limbah ya. Banyak tentang iklim lagi. Iklim. Kehutanan pun tidak semuanya juga tadi dia. Tentang rehabilitasi. Kita kan ada lagi sekarang program pen mangrove. Iya. Nah, program pen mangrove, rehabilitasi hutan dan lahan. Nah, ini di 2019 itu besar-besaran loh RHL di KLHK. Jadi semangatnya, jadi kalau paradigma karhutla kan mencegah lebih baik daripada memadamkan. Iya. Kerjanya berubah. Nah, sekarang kalau untuk rehabilitasi, kita itu bukan hanya memulihkan lingkungan, Iya. tapi dengan pemulihan lingkungan kita juga memulihkan ekonomi. Betul. Jadi siapa yang bekerja? Rakyat. Iya, Jadi iya, bukan lagi pegawai negeri. Iya. Pegawai negeri ngurusin administratif aja, tapi yang nanam, yang menjaga setiap tegakan pohon itu rakyat. Dan rakyatnya dikasih uang cash atas arahan Bu Menteri. Itu dananya malah sekarang account to account. Jadi dari rekening negara langsung ke rekening rakyat. Supaya apa? Supaya tidak ada pemotongan, korupsi segala macam. Nah, sampai seperti itu banyak lagi lah. Baik, ini harus ada part 2-nya ini Bu untuk kita berbicara tentang lingkungan hidup. Bahkan mungkin tentang kehutanan ini pun ini belum tuntas semua. Untuk kulitnya aja mungkin belum dapat kita sentuh tadi. Ini sangat banyak tentang kehutanan. Nah, untuk teman-teman semuanya selalu ikuti podcast kita di Unilab Peduli Hutan Riau karena Ibu masih banyak lagi pembicara-pembicara yang akan kita hadirkan pada program kita ini. Saya sangat terima kasih kembali kepada Ibu sebagai tenaga ahli Menteri Kementerian Lingkungan Hidup Kehutanan Republik Indonesia. Dan tentu saja sebagai dosen Unilab. Nah, sebagai dosen Unilab gimana Ibu fakultasnya? Saya di Fakultas Ilmu Administrasi. Fakultas Ilmu Administrasi. Nah, selain sebagai TAM juga sebagai dosen pengabdian. Pengabdi dalam perguruan tingginya aktif Ibu ya. Terima kasih kepada Bu Afni. Teman-teman catat sekali lagi selalu ikuti podcast kita di program Unilab Peduli Hutan Riau. Kita akan menghadirkan pembicara-pembicara yang sangat luar biasa sesuai dengan kapasitasnya. Sekali lagi sangat terima kasih. Saya minta mohon maaf Ibu. Selamat menunaikan ibadah puasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari masyarakat segera dikrosek dan segera diasatukan jajaran terdekat yang terdekat dari TKP. Segera jajaran terdekat yang mendengarkan pancaran saya segera dikrosek dan segera diasatukan. Informasi masuk dari masyarakat segera